Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifali Musin dari program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Tunas Husada. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang metabolisme obat. Metabolisme obat adalah proses modifikasi biokimia senyawa obat oleh organisme hidup. Pada umumnya dilakukan melalui proses enzimatik. Proses metabolisme obat merupakan salah satu hal penting dalam penentuan durasi dan intensitas khasiat farmakologis obat. Metabolisme obat sebagian besar terjadi di retikulum endoplasma sel-sel hati. Selain itu, metabolisme obat juga terjadi di sel-sel epitel pada saluran pencernaan, paru-paru, ginjal, dan kulit. Metabolisme obat fase 1 dan fase 2. Reaksi biotransformasi obat diklasifikasi menjadi reaksi fungsionalisasi fase 1 dan reaksi biosintesis fase 2. Reaksi fase 1 merupakan pemasukan gugus fungsi pada molekul induk. Reaksi fase ini biasanya beraksi pada hilangnya aktivitas farmakologis obat. Namun ada juga yang tetap memperlihatkan berlangsungnya aktivitas atau peningkatan aktivitas. Reaksi konjugasi fase 2 menyebabkan pembentukan ikatan kovalen antara gugus fungsi pada senyawa induk atau metabolit fase 1 dengan turunan endogen asam glukuronat, sulfat, glutation, asam amino atau asetat. Reaksi dalam proses metabolisme obat yaitu yang pertama reaksi perombakan, oksidasi, misalnya alkohol, aldehid, asam dan zat hidrat arang dioksidasi menjadi CO2 dan air. Yang kedua reduksi, misalnya klorahidrat direproduksi menjadi trikloretanol, vitamin C menjadi dehidroaskorbat. Seterusnya ada hidrolisa, misalnya molekul obat meningkat suatu molekul air dan pecah menjadi dua bagian, misalnya penyambunan ester oleh esterase, gula oleh karbohidrase, dan asam karbomida oleh amidase. Seterusnya ada reaksi penggabungan atau konjugasi. Molekul obat bergabung dengan suatu molekul yang terdapat di dalam tubuh sambil mengeluarkan air. Misal, asetilasi asam cuka meningkat gugus amino yang tak dapat dioksidasi. Sulfatasi asam sulfat mengikat gugus OH fenolik menjadi ester. Glukuronidasi asam glukuronat membentuk glukuronida dengan cara mengikat gugus OH. Metilasi, molekul obat bergabung dengan gugus CH3, misal nikotinamid dan adrenalin menjadi derivat metilnya. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan biotransformasi obat. Yang pertama ada konsentrasi. Kecepatan biotransformasi akan bertambah bila konsentrasi obat meningkat. Hal ini berlaku sampai titik di mana konsentrasi menjadi demikian tinggi hingga seluruh molekul enzim yang melakukan pengubahan ditempati terus-menerus oleh molekul obat, sehingga tercapai kecepatan biotransformasi yang konstan. Terus ada fungsi hati. Pada gangguan fungsi hati, metabolisme dapat berlangsung lebih cepat atau lebih lambat, sehingga efek obat akan lebih lemah atau lebih kuat. Seterusnya ada usia. Pada bayi yang baru dilahirkan, semua enzim hati belum terbentuk lengkap, sehingga reaksi metabolismenya lebih lambat. Untuk menghindarkan overdosis, obat perlu diturunkan dosisnya. Sebaliknya, ada obatan yang metabolismenya pada anak-anak berlangsung lebih cepat, seperti obat antiepilepsi phenytoin, phenobarbital, carbamazepine. Terusnya ada manula, mengalami kemunduran pada banyak proses fisiologis, misalnya fungsi ginjal, enzim hati berkurang, yang dapat menyebabkan terhambatnya biotransformasi yang sering berefek keracunan. Terus ada faktor genetis. Ada yang tidak memiliki faktor genetis tertentu, misalnya enzim untuk asetilasi sulfadiazin
Akibatnya perombakan obat ini menjadi lambat. Terus ada penggunaan obat lain. Banyak obat yang bersifat lipofil dapat menstimulir pembentukan dan aktivasi enzim mati. Hal ini disebut induksi enzim dan menghambat enzim disebut inhibitor enzim. Seterusnya ada ekskresi obat. Ekskresi obat suatu obat dan metabolitnya menyebabkan penurunan konsentrasi bahan berkhasiat dalam tubuh. Ekskresi dapat terjadi bergantung pada sifat fisikokimia, bobot molekul, harga pKa, kelarutan tekanan uap, dan seterusnya. Ekskresi dapat berlangsung melalui kulit, ASI, empedu, paru-paru. Seterusnya ada metabolisme obat vitamin B12. Vitamin B12 berfungsi sebagai suatu kofaktor untuk beberapa reaksi biokimia penting pada manusia. Kekurangan vitamin B12 akan menyebabkan anemia, gejala-gejala gastrointestinal, dan abnormal neurologis. Kekurangan vitamin B12 pada orang dewasa, terutama pada orang dewasa usia lanjut, yang disebabkan oleh absorpsi yang tidak normal dari vitamin B12 dalam makanan, secara relatif merupakan suatu yang umum dan merupakan gangguan yang mudah diobati. Nah, ini ada struktur kimia vitamin B12. Vitamin B12 terdiri atas satu cincin yang mirip porfirin dengan atom kobalt pusatnya terikat pada suatu nukleotid. Berbagai kelompok organik mungkin terikat secara kovalen pada atom kobalt dengan membentuk kobalamin yang berbeda. Sumber pokok vitamin B12 berasal dari sintesa mikroba. Vitamin tersebut tidak disintesis oleh hewan atau tumbuhan. Sumber vitamin B12 utama dalam diet secara mikrobial dari vitamin B12 dalam daging, khususnya hati, telur, dan produk-produk dalam susu. Ini ada efek farmakokinetik. Kekurangan vitamin B12 pada manusia sangat sering disebabkan oleh absorpsi vitamin B12 sebagai akibat hilangnya faktor intrinsik atau hilangnya mual fungsi dari mekanisme absorpsi spesifik. Dalam ileum distal, definisi gizi jarang terjadi namun dapat dilihat pada vegetarian yang ketat dalam mengonsumsi daging, telur, atau produk dari susu selama bertahun-tahun. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.